Hebat siapa, aku atau istri kamu, Mas? Hebat dong kamu sayang. Ayo jangan dikasih kendur, kita lanjut lagi. Aduh, Mas Bobby, kamu ini bersemangat sekali, seperti anak muda aja. Ada apa ya, Pak Kepala Sekolah? Kok aku dipanggil ke sini? Liz, ini masalah penting tentang penampilan kamu. Coba kamu lihat rambut kamu itu. Kenapa itu diwarnai kuning begitu? Sekolah kita ini punya aturan, tidak boleh murid mewarnai rambut sembarangan. Loh, tapi Pak, kemarin setiap aku lewat di depan guru-guru yang lain, tidak ada yang menegur aku sama sekali. Itu kan guru yang lain. Kalau sama saya ya tetap tidak boleh. Aturan tetap aturan. Liz, kamu ini aset sekolah. Harus kelihatan rapi. Banyak yang berwarna-warni juga rambutnya, Pak. Tapi kok cuma aku aja yang dipanggil ke sini? Dan gak ada aturan tuh di sekolah ini soal warna rambut? Adikku Liz sayang, rambut kuning begini bikin mata saya jadi salah fokus terus dari tadi. Kalau melihat kamu lagi sedang jalan di koridor. Salah fokus? Aku benar-benar bingung kenapa cuma Bapak yang mempermasalahkan ini. Lalu aku harus bagaimana, Pak? Liz sayang, urusan pelanggaran ini tidak bisa diselesaikan begitu saja di ruangan ini. Obrolan tentang rambut kamu ini harus kita lanjutkan nanti setelah pulang sekolah. Hah? Sepulang sekolah? Iya, kita ngobrol santai saja di dalam mobil saya sambil jalan-jalan keliling kota. Bagaimana? Ngobrol di dalam mobil sambil jalan-jalan. Kenapa tidak diselesaikan di sini aja? Sekarang aja, Pak. Saya mau pulang cepat nanti sore. Sudah, ikut saja apa kata Bapak kepala sekolah ini. Kalau kamu mau ikut ajakan saya nanti sore, posisi kamu di sekolah ini akan aman. Kamu tidak akan dapat surat teguran, rambut kamu aman, dan nilai kamu juga bisa saya bantu. Gimana? Deal ya nanti sore? Fix ya, gue cancel nonton film sama kalian sore nanti. Soalnya gue mau pergi bareng Pak Bobby. Pak Bobby Sapos, Kak Liz, Pak Bobby kepala sekolah kita. Iyalah, siapa lagi Udin? Katanya ada urusan penting yang mau diomongin soal rambut gue yang diwarnain. Kalau gue nggak mau ikut, katanya gue bakal kena surat teguran dan nilai-nilai gue bisa dipersulit sama dia. Hah? Serius? Demi apa lo mau diajak pergi berdua sama Pak Kepala Sekolah? Iya, ngapain coba ngomongin masalah rambut harus di dalam mobil segala? Sumpah, ini mencurigakan banget sih. Dan gua jadi pengen tahu motif aslinya Pak Bobby itu mau ngapain. Gak usah heran Asda, itu pasti akal busuk dia doang buat nyari kesempatan. Secara kita semua udah tahu kalau dia itu kepala sekolah yang gatal banget. Semua murid perempuan aja pengennya digerayangin kalau ada kesempatan. Ember, Yai jangan mau dibegoin sama Desa, Liz. Yai mau diperkaos nanti. Dih najis, terus gimana dong guys? Nanti kalau gue beneran kena teguran dari sekolah gimana? Gue takut masalah ini malah sampai ke orang tua gue di rumah. Aduh Liz, cucok meong deh Yai polosnya. Kebangetan, Nek. Pokoknya jangan mau, Liz. Ntar lo diapa-apain sama singa kelaparan itu di dalam mobil. Si Raisa dan si Udin bener, Ais. Masalah surat teguran atau nilai itu urusan belakangan. Gak usah takut sama ancaman om-om girang begitu. Pokoknya lo gak boleh pergi sendirian sama dia. Titik. Kamu itu maunya apa sih, Mas? Setiap hari kerjaan kamu cuma tidur, main game, dan nongkrong gak jelas di depan rumah. Kamu gak mikir apa? Cicilan rumah, uang belanja, sampai biaya listrik semuanya dari uang aku? Semua dari aku loh. Kamu jangan hobi menyudutkan aku begitu dong, Yani. Aku ini juga tidak diam aja di rumah. Ini aku sedang berusaha, sedang cari koneksi, biar bisa dapat kerjaan yang gajinya langsung besar. Jadi kamu sabar sedikit, kenapa sih? Halah, alasan aja kamu sedang cari kerjaan. Dari tahun lalu bilangnya begitu terus, tapi nggak ada buktinya tuh sama sekali. Kamu itu suami pemalas, gak tahu diri. Aku ini capek, Mas. Di sekolah harus ngajar murid-murid sampai tenggorokan kering. Pulang ke rumah masih harus mikirin perut kamu yang gak tahu mau diisi pakai uang dari mana lagi. Halah, mengajar begitu saja kok pakai alasannya capek sekali. Lagian tugas seorang istri itu emang harus berbakti dan mendukung suami dalam keadaan susah seperti ini. Harusnya kamu itu doakan aku, bukan malah mengomel dan marah-marah tidak jelas seperti ini. Sabar aku ini sudah habis, Mas. Kamu pikir harga beras bisa dibayar pakai kata sabar?
Kamu pikir gengsi aku di depan guru-guru lain gak hancur punya suami pengangguran kayak kamu? Yani, kurang ajar ya kamu sekarang. Berani sekali kamu ngomong begitu. Mau kemana kamu? Yani, Selamat pagi, Ibu Yani yang paling anggun di sekolah ini. Kenapa wajahnya mendung sekali pagi ini? Padahal matahari di luar sedang bersinar cerah loh. Selamat pagi, Pak. Tidak apa-apa kok, Pak. Saya cuma agak kurang tidur saja semalam karena banyak pikiran. Jangan bohong begitu sama saya, Bu. Saya ini kepala sekolah. Tapi saya juga punya mata hati yang bisa melihat kalau wanita selembut Ibu sedang memikul beban berat. Aduh, Pak Bobby, perhatian sekali. Saya tidak enak sebenarnya. Ini masalah keluarga saya. Coba cerita sama saya. Ada masalah apa sebenarnya? Saya sudah tidak sanggup menghadapi suami saya, yaitu tidak pernah mau kerja. Pemalas sekali. Semua kebutuhan rumah tangga, egoisnya dibebankan ke saya sendirian. Saya capek batin, Pak. Ya ampun, tega sekali suami Ibu itu. Wanita secantik dan secerdas Ibu Yani ini harusnya itu dimanja loh. Dijaga bagai permata. Bukan malah dijadikan sapi perah untuk mencari nafkah sendirian. Pak Bobby, bisa saja saya jadi malu. Kalau saya jadi suami Ibu sih, jangan kami nyuruh Ibu kerja keras. Membiarkan jemari Ibu yang lentik ini menyapu lantai rumah saja, saya tidak tega. Tapi mau bagaimana lagi, Pak? Kenyataannya, hidup saya tidak seindah omongan Bapak. Saya bingung harus mengadu ke siapa lagi. Ibu Yani, dengarkan saya baik-baik. Mulai hari ini, Ibu tidak usah merasakan sendirian lagi. Anggap saya ini tempat bersandar Ibu yang paling aman. Bapak serius berkata begitu? Saya merasa sangat dihargai sekali loh hari ini, Pak. Masalah suami Ibu yang kurang menghargai Ibu itu, lupakan sejenak kalau sedang di sekolah. Di sini, ada saya yang selalu siap memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh suami malasmu itu. Baru kali ini ada laki-laki yang bisa mengerti perasaan saya. Terima kasih banyak, Pak Robi. Tentu saja saya serius, Bu Yani. Mata Ibu yang indah ini terlalu berharga kalau terus mengeluarkan air mata karena lelaki yang pemalas. Saya merasa sangat nyaman dan tenang kalau sedang ngobrol dekat dengan Bapak seperti ini. Mulai sekarang kalau Ibu butuh apa saja, butuh teman ngobrol atau butuh bantuan keuangan, langsung datang ke ruangan saya aja ya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Pak Bobby dan Ibu Yani tidak lagi menjadi rahasia yang tersembunyi. Di lingkungan sekolah, mereka semakin sering terlihat berdua tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Hubungan terlarang itu berlanjut jauh di luar jam sekolah, di mana mereka kerap pulang bersama, makan siang bersama, hingga menghabiskan waktu bersama untuk menonton film di bioskop. Ibu Yani sayang, setiap detik yang saya habiskan bersama kamu di dalam mobil ini rasanya seperti berada di surga dunia. Kamu itu sangat berbeda jauh sekali sama istri saya. Ah, Pak Bobby, bisa aja. Memang istri Bapak di rumah kenapa? Tidak boleh begitu dong. Biar bagaimanapun dia kan tetap istri sah Bapak yang mengurus rumah. Alah, mengurus rumah bagaimana? Istri saya itu perempuan yang sangat membosankan. Sudah tidak ada lagi pesonanya sama sekali. Dia itu sama sekali tidak bisa berdandan anggun seperti kamu, Yani. Ya ampun, tega sekali Bapak bicara seperti itu tentang istri sendiri. Tapi jujur, saya jadi merasa sangat tersanjung dan merasa menjadi wanita yang paling beruntung sore ini karena dipuji begitu tinggi oleh Bapak. Saya bicara kenyataan, Yani sayang. Bagi saya, kamu itu adalah bidadari yang sesungguhnya. Kamu itu paket lengkap, sudah cantik, pintar, tapi sekaligus buas permainannya. Ah, Bapak bisa saja. Pokoknya istri saya di rumah itu kalah jauh dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kamu, Yani. Terima kasih banyak ya Pak Bobby. Kata-kata Bapak ini benar-benar membuat saya merasa sangat nyaman dan ingin waktu berhenti saja. Yuk, di dalam mobil ini kita bikin lagi waktu berhenti malam ini. Kita lupain pasangan kita masing-masing. Kita habiskan waktu berdua. Gue bersyukur banget sekarang Pak Bobby udah gak pernah lagi dong manggil-manggil gue ke ruangannya atau ganggu gue lagi di koridor. Bener kan Elis apa gue bilang? Diemin aja itu orang.
Bener kata lo Asda, diamin aja dan lama-lama juga bosan sendiri dan dia cari mangsa yang lain. Tapi masalahnya dia gak berhenti nakal di situ tahu. Pak Bobi itu sekarang lagi deket banget sama Bu Yani. Sumpah lu Asda, demi apa? Kok bisa-bisa aja sih mereka begitu? Bukannya mereka berdua itu udah punya keluarga masing-masing dan punya pasangan yang sah? Aduh Raisa, ya itu hak banget deh informasinya. Gosip itu emang udah rame banget di kalangan organda-organda sekolahan. Serius Udin, gila ya, guru sama kepala sekolah kelakuannya malah gak bener begini. Ember, malahan ada yang pernah lihat kalau Pak Bobi sama Bu Yani itu jalan berduaan di bioskop, terus lanjut makarena romantika di restoran. Bisa jadi udah lebih jauh dari itu Udin. Ya Elis, Akika rasa mereka udah bercocok tanam deh Nek. Gilingan gak tuh? Nah, gue selalu bener deh kalau soal mencium bau-bau skandal di sekolah ini. Kalau emang begitu kenyataannya, lambat laun orang yang gak tahu diri dan merusak rumah tangga orang lain kayak mereka ini pasti bakal kena batunya sendiri. Tapi gak bisa kita diamin aja. Kan kasihan juga sama pasangannya di rumah. Dasar gila. Gak bisa kita yang menegur mereka. Kita kan cuma siswa di sekolah ini. Coba nanti deh, gue akan lapor ke Bu Indah. Semoga mereka kena teguran. Ayah, kamu bisa jelaskan tidak ke Mama? Kamu itu kepala sekolah, tapi kenapa namamu disebut-sebut punya hubungan gelap dengan Ibu Yani, guru sekolahmu itu? Halah, kamu ini bicara apa sih, Ma? Masih pagi sudah marah-marah tidak jelas seperti orang gila. Kamu itu dapat hasutan dari mana, ha? Kurang apa aku mengurus rumah ini, sampai kamu tega bikin malu keluarga? Percaya sekali kamu dengan gosip murahan, orang luar yang sengaja ingin menjatuhkan jabatan saya. Istri macam apa kamu ini? Bukannya mendukung suami yang sedang kerja keras, malah sibuk menuduh yang tidak-tidak. Aku tidak bodoh, Ayah. Orang-orang melihat kamu jalan berdua, makan berdua. Kalau semua ini memang benar dan kamu berselingkuh di belakang aku. Ingat ya, Ayah, Allah tidak tidur. Allah akan menghukum kamu atas semua kebohonganmu itu. Sudah diam, saya mau berangkat kerja. Pusing saya mendengar kutukan dan omong kosong kamu. Ibu Yani, tolong dengarkan saya sebagai sesama rekan guru. Gosip tentang kedekatan ibu dengan Pak Bobi itu sudah keterlaluan dan merusak nama baik instansi sekolah kita. Aduh Bu Indah, repot sekali sih sibuk mengurusi urusan pribadi orang lain. Apa yang saya dan Pak Bobi lakukan itu tidak merugikan siapa-siapa kok. Tidak merugikan, kalian sudah punya pasangan masing-masing. Ingat itu. Pak Kepala Sekolah sudah berjanji kalau dia akan menjadikan aku sebagai istri keduanya dan menjamin seluruh hidupku. Astagfirullah Bu Yani, sadar jangan mau diperdaya oleh janji-janji manis laki-laki hidung belang seperti itu. Kamu ini seorang pengajar, punya martabat yang harus dijaga. Kamu bisa dipecat loh secara tidak hormat, status PNS kamu, karirmu, semua bisa hancur lebur. Ah Bu Indah, Pak Bobi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia punya kuasa di sini. Lebih baik Bu Indah urus saja kelas ibu sendiri daripada menakut-takuti saya. Halo Yani sayang. Aduh, kepala saya rasanya mau pecah ini. Di rumah istri saya ngomel terus-menerus. Mendoakan yang jelek-jelek. Di sekolah orang-orang juga menatap saya dengan sinis. Kemudian hidup saya sudah diubun-ubun ini sayang. Sama sayang, aku juga pusing diancam mau dipecat sama Bu Indah. Rasanya aku butuh ketenangan sekarang juga, Mas. Nah, makanya itu. Ide saya, mending weekend ini kita seharian penuh di hotel. Tidak usah keluar-keluar kamar sama sekali. Biar pikiran kita kembali fresh dan segar. Bagaimana, kamu setuju ya nih sayang? Aduh Mas, selalu aja ada ide yang bikin aku senang. Ayo kita lupain semua beban ini. Dan mari kita segera bertemu di hotel aja, Pak. Beberapa jam kemudian di dalam sebuah kamar hotel yang remang-remang, keduanya sudah mengunci diri tanpa mempedulikan hari esok. Mereka langsung memandu adonan dengan begitu bergelora. Oh ya nih sayang, kamu luar biasa sekali hari ini. Pesona bidadariku ini benar-benar membuat sisa-sisa tenaga tua saya keluar semua. Hebat siapa aku atau istri kamu, Mas? Hebat dong kamu sayang. Ayo jangan dikasih kendur, kita lanjut lagi.
Aduh, Mas Bobby, kamu ini bersemangat sekali, seperti anak muda aja. Padahal tadi ngos-ngosan begitu loh. Siapa dulu dong, Bobby? Tapi aku suka kok. Ayo Mas, buktikan kalau kamu lebih hebat dari suami aku, yang pemalas itu. Tenang aja ya nih sayang. Ini baru ronde ke-9. Dan sekarang bersiaplah untuk menerima gempuran maut saya di ronde yang ke-10. Kita guncang kawan hotel ini. Ayo Mas Bobby, aku sudah siap bermanja-manja lagi. Bentar ya nih. Aduh, kok dada saya kok tiba-tiba rasanya panas sekali ini. Aduh, seperti terbakar. Mas Bobby, jangan bercanda. Matanya kok melotot begitu? Kenapa Mas? Sakit sekali ya nih. Tidak kuat ya nih, dada saya. Tubuh Pak Bobby terjatuh, tak lagi bergerak. Sang kepala sekolah kini telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama kemudian, sirene polisi memecahkan kesunyian malam di hotel tersebut. Petugas yang datang segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah Pak Bobby yang tewas akibat serangan jantung mendadak. Dalam hitungan jam, berita tersebut menjadi viral di berbagai platform sosial media. Akibat dari skandal maut itu, Ibu Yanim resmi dipecat secara tidak hormat. Ia tidak hanya kehilangan mata pencaharian dan harga dirinya, tetapi juga harus menanggung rasa malu seumur hidup, dijauhi keluarga, serta dikucilkan oleh masyarakat.